Raka, ini beneran ya? Kalau kita udah masuk daftar sekolah yang eligible, berarti peluangnya lebih besar kan? Iya, asal semua dokumen kita lengkap dan nilainya sesuai, pasti aman kok. Aku udah ngecek berkali-kali, data kita udah masuk. Pusing amat sih kalian ngomongin SNBP, emangnya masuk universitas segitu pentingnya ya? Buat aku penting, Tio. Aku nggak punya pilihan lain selain jalur ini. Bukan cuma Alia, aku juga. Kalau bisa dapet SNBP, kenapa harus bayar mahal buat jalur mandiri? Ya emang sih, tapi masa depan kan banyak jalannya, bukan cuma dari satu jalur aja. Kamu nggak ngerti, Tio. Aku beneran nggak punya pilihan lain. Orang tuaku kerja keras buat aku bisa sekolah, dan aku nggak mau ngerepotin mereka lebih dari ini. Anak-anak, ibu mau mengingatkan, pendaftaran SNBP ditutup 2 hari lagi. Pastikan semua data kalian sudah benar dan sudah final ya. Ya udah, semoga aja kalian dapet. Sebentar, kenapa nama kalian gak ada di sini? Kok gak ada nama Raka sama Alia ya? Maksud ibu gimana? Tadi pagi aku cek sama Raka, data kita aman kok, Bu. Coba ibu cek ulang, mungkin ada kesalahan sistem. Oh, aku beneran gak lihat nama kalian. Seharusnya data kalian muncul di sini kalau sudah terdaftar. Bu, ada kemungkinan data kita kehapus atau ada kesalahan dari pihak sekolah. Ibu nggak bisa jawab sekarang, tapi kalian bisa langsung ke kepala sekolah. Beliau mungkin bisa kasih penjelasan. Pak, kami kesini mau memastikan status pendaftaran SNBP kami. Tadi kami cek di ruang BK, tapi nama kami nggak ada. Saya nggak bisa daftar di jalur lain, Pak. SNBP satu-satunya harapan saya. Walah, mungkin ada kesalahan sistem. Tapi SNBP kan bukan satu-satunya jalur masuk universitas. Masih ada UTBK atau jalur mandiri. Tapi saya nggak punya biaya buat jalur lain, Pak. Kami sudah pastikan semua dokumennya lengkap. Kalau ada kesalahan, seharusnya kami diberitahu lebih awal. Saya ngerti kekhawatiran kalian, tapi saya belum bisa kasih jawaban sekarang. Saya akan coba cek ke bagian administrasi. Kami harap ini bisa diselesaikan sebelum pendaftarannya benar-benar ditutup, Pak. Ini menyangkut masa depan kita. Iya, nanti saya kabari. Tenang aja, saya udah pengalaman masalah kayak gini. Suasana halaman sekolah ramai, berkelompok-kelompok siswa berkumpul, membicarakan pengumuman SNBP yang baru saja keluar. Beberapa tampak girang, beberapa tampak kecewa, tapi tidak ada yang sekhawatir Raka dan Alia. Keduanya berjalan melewati kerumunan dengan langkah berat, kepala tertunduk, wajah Alia pucat, sementara Raka tampak menahan amarahnya. Tio yang baru saja keluar dari kantin memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia menyipitkan matanya, merasa ada sesuatu yang aneh. Saat mereka semakin dekat, Tio akhirnya membuka suara. Kenapa kalian lesuh banget? Serius, kalian kenapa? Ini gara-gara SNBP ya? Nama kita gak ada di sistem SNBP. Maksudnya gimana? Bukannya kalian udah daftar? Udah, aku sama Raka udah cek berkali-kali. Semua dokumen lengkap, semua syarat terpenuhi. Tapi kemarin pas dicek ulang di ruang BK, nama kita nggak ada di sistem. Terus sekolah kasih penjelasan apa? Gak ada, Burini juga bingung. Pakai Psek Joko cuma bilang nanti dicek katanya. Gila, itu kesalahan sekolah. Harusnya mereka tanggung jawab. Kalau nggak ada solusi, aku nggak punya jalur lain buat masuk universitas. Kita bakal cari cara, pasti ada jalan lain. Saya yakin sudah memasukkan data mereka. Bisa jadi ini kesalahan teknis, tapi mau bagaimana lagi? Pendaftaran sudah ditutup. Pak, ini masa depan anak-anak. Kita gak bisa cuma bilang mau bagaimana lagi. Lalu kamu mau apa? Mau suruh panitia SNBP buka sistemnya lagi? Itu nggak mungkin. Nggak ada yang bisa kita lakuin sekarang. Kita setidaknya harus coba sesuatu.
Aku nggak mau ribut soal ini. Ada hal lain yang lebih penting. Kalau mereka keberatan, suruh mereka cari jalur lain. Kita nggak bisa diam aja. Harus ada yang bisa kita lakuin. Aku juga pengen, Tio, tapi kita mau gimana? Raka, kamu ada ide? Aku udah coba cari info. Aku udah coba hubungin panitia SNBP pusat. Terus gimana? Bisa nggak? Aku udah coba, tapi nggak bisa. Pendaftaran udah ditutup total. Ini jelas kesalahan sekolah. Kalian berhak dapat keadilan. Aku nggak tahu lagi harus ngelakuin apa. Kita nggak bisa nyerah. Kita harus cari cara lain. Semuanya sia-sia. Aku udah usaha mati-matian, belajar tiap malam, ikut lomba ini itu, tapi cuma karena kesalahan sekolah semuanya hilang gitu aja. Raka, kamu kenapa, Nak? Aku gagal, Bu. Nama aku gak ada di SNBP. Gagal? Maksud kamu apa? Bukannya kamu udah daftar? Udah, Bu, tapi namaku sama Alia nggak masuk sistem. Padahal Bu Rini sebelumnya bilang semua data udah diinput. Aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gini, Bu. Nak, ini pasti ada solusinya. Kita cari jalan lain ya. Kamu anak pintar, masih banyak jalur lain. Gak ada, Bu. Aku udah coba hubungin panitia SNBP. Jawabannya sama, pendaftaran udah ditutup total. Aku nggak punya pilihan lain, Bu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam pertemuan tahunan ini. Sebelum kita mulai pembahasan utama, ada yang ingin disampaikan? Iya, saya ingin tahu bagaimana sekolah bisa seceroboh ini sampai anak saya dan beberapa siswa lain kehilangan kesempatan mereka. Ibu, mohon tenang dulu. Kami sedang menyelidiki. Menyelidiki? Pendaftaran sudah ditutup, Pak. Anak saya sudah berjuang keras dan gara-gara kelalaian sekolah masa depannya terancam. Apa ini yang disebut tanggung jawab sekolah? Betul itu, anak saya juga mengalami hal yang sama. Kami mempercayakan pendidikan anak kami di sekolahan ini, tapi malah mendapatkan balasan seperti ini. Bapak dan Ibu, saya mengerti kekhawatiran kalian, tapi kami juga tidak serta-merta mengubah sistem SNBP. Kami akan mencari solusi secepatnya. Kami butuh kepastian, Pak, bukan sekedar janji. Solusi sudah terlambat, Pak Joko. Kalau sekolah benar-benar peduli, masalah ini tidak akan terjadi. Anak saya menangis semalaman. Dia sudah berharap besar bisa masuk PTN, tapi sekarang semuanya sia-sia. Kami bekerja keras menyekolahkan mereka, Pak. Kami percaya pada sekolah ini, tapi apa yang kami dapat? Kami tidak tinggal diam. Kami sedang berkoordinasi dengan pihak universitas untuk mencari jalan tengah. Jalan tengah? Maksudnya apa? Kesempatan anak kami sudah hilang, Pak. Pendaftaran SNBP bukan hal yang bisa diperbaiki begitu aja. Jadi maksudnya ini cuma jadi bahan evaluasi untuk tahun depan. Bagaimana dengan anak-anak kami tahun ini, Pak? Kami mencoba menghubungi pihak terkait. Kami meminta dispensasi agar anak-anak yang terdampak masih bisa ikut SNBT sebagai bentuk kompensasi. Itu solusi yang kalian tawarkan, bukan itu yang kami inginkan. Bapak tahu nggak? Anak saya menangis di kamar semalaman. Dia merasa gagal, merasa semua kerja kerasnya sia-sia. Saya mengerti perasaan Ibu. Enggak, Pak. Bapak nggak ngerti. Kalau benar mengerti, hal seperti ini nggak akan terjadi. Jangan hanya bicara, Pak Joko. Kami butuh tindakan. Kami akan mengajukan surat keberatan secara resmi. Jika perlu, kami akan mendatangi dinas pendidikan. Dan kapan itu, Pak? Kami nggak bisa menunggu. Kami minta pertemuan dengan kepala dinas sekarang juga. Saya akan coba hubungi beliau. Bukan coba, Pak. Kami tidak akan meninggalkan ruangan ini sebelum mendapatkan jawaban yang jelas. Sampai kapanpun kami tunggu. Sekolah harus lakukan action, bukan cuma omongan aja.
Ini gak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau perlu kita laporkan ke media. Kita bikin jerak pengurus sekolahan ini. Masa depan anak-anak gak bisa dianggap remeh. Kalau memang itu yang harus kita lakukan, saya setuju. Bu, kami cuma mau kejelasan dari ibu. Anak-anak, saya benar-benar minta maaf. Ini murni kesalahan saya sebagai guru BK. Saya minta maaf banget. Kenapa bisa kayak gini, Bu? Kami udah usaha sekeras ini, tapi malah jadi korban kesalahan sekolah. Ibu tahu, kesalahan ibu terlalu besar untuk bisa dimaafkan. Kesalahan ibu juga terlalu besar untuk diperbaiki. Tapi ibu sudah tidak ada cara lain lagi untuk memperbaikinya. Bu, masa depan kami ada di tangan kalian, tapi kalian malah menghancurkannya. Mereka cuma bisa minta maaf, tapi maaf gak akan mengubah apapun. Maaf gak akan mengubah masa depan kita. Aku nggak pernah ambil pusing soal SNBP. Buat aku, sekolah ini cuma tempat mampir sebelum akhirnya kita dilempar ke dunia yang lebih luas. Tapi, kenapa sekarang rasanya berat? Kenapa aku jadi peduli? Kita udah coba semua cara, ngadu ke wali kelas, ke BK, ke guru-guru lain, tapi mereka semuanya kayak tutup mata. Apalagi kepala sekolah itu, dia cuma bilang mau inilah, mau itulah, gak ada realisasinya. Masalahnya kita nggak punya bukti yang cukup kuat buat nuduh Bu Rini melakukan kelalaian. Semua data yang ada di tangan sekolah dan kita nggak bisa akses itu. Kalau sekolah bisa seenaknya kayak gini, gimana nasib murid-murid lain setelah kita? Kamu beneran peduli soal ini, Tio? Kamu kan gak minat sama sekali buat kuliah. Aku mikir kalau ini bisa kejadian ke kita, bisa aja kejadian di orang lain. Aku mungkin dulu bodoh amat, tapi kalau ada kesempatan buat benerin ini, kenapa nggak kita coba? Kalau gitu, kita harus pikirin strategi lain. Kita belum kalah. Kita bikin viral aja kasus ini. Aku yakin dampaknya bakal langsung dirasakan sama pihak sekolah. Berpikir sekolah ini adalah tempat yang nyaman, tempat yang bakal ngebantu kita mencapai apa yang kita impikan. Tapi ternyata aku salah. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kita harus cari jalur lain. Aku nggak akan biarin masa depan kita hancur gara-gara ini. Aku capek, Raka. Kita udah usaha, tapi tetap aja aku ngerasa nggak ikhlas. Kalau kita nyerah sekarang, kita beneran kalah, Alia. Kalau gitu, kita cari cara lain. Kita harus coba jalur mandiri. Mimpi kita gak boleh putus di sini. Bu Rini, apa yang ibu lakukan ini sudah mencoreng nama baik sekolah. Akibat kelalaian ibu di SNBP ini, saya kena imbasnya. Murid-murid juga kena. Saya harus bertanggung jawab atas hal yang tidak saya lakukan, Bu. Saya hanya lalai sebentar. Sebentar bagi ibu, tapi seumur hidup bagi kami. Ini surat teguran dari Dinas Pendidikan. Sekolah kita dikenakan sanksi pengurangan kuota 50% yang bisa ikut SNBP di tahun depan. Ini berdampak ke akreditas dan ketenaran sekolah ini. Ini akhir bagi kita, Bu. Kami gak butuh permintaan maaf. Gak ada kata maaf yang bisa mengembalikan kesempatan ini. Tapi kami juga gak akan tinggal diam. Kami akan tetap maju dengan atau tanpa bantuan sekolah ini. Kami nggak butuh bantuan sekolah ini. Kami bakal kuliah dengan jalur mandiri.